Karbohidrat memang merupakan sumber energi yang paling utama untuk tubuh ketika melakukan aktivitas. Hal ini disebabkan karena proses dari pemecahan karbohidrat lebih sederhana jika dibandingkan dengan proses pemecahan pada lemak. Dieta. 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 Siapa yang tidak ingin mempunyai badan yang ideal? Tentunya semua orang menginginkannya. Ada banyak sekali cara yang dapat diterapkan untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Salah satunya dengan menggunakan cara diet fat loss. Cara yang satu ini memang cukup populer di kalangan pegiat diet. Umumnya, kebanyakan orang melakukan program diet dengan tujuan hanya ingin menurunkan berat badan dan hanya berfokus pada angka berat badan. Padahal angka yang menunjukkan penurunan tersebut belum tentu membuktikan proses diet Anda berhasil. Karena idealnya, tubuh manusia memiliki komposisi yang melingkupi massa lemak dan massa bukan lemak. Massa bukan lemak ini umumnya meliputi massa otot, massa tulang, dan massa air. Nah, apabila Anda hanya berfokus pada penurunan berat badan, kemungkinan kamu tidak terlalu memikirkan perubahan pada komposisi tubuh itu sendiri, yang kemungkinan penurunan pada berat badan Anda tidak hanya berasal dari massa lemak, akan tetapi juga di massa otot ataupun massa air. Sehingga ada baiknya Anda juga memperhatikan fat loss. Sebenarnya apa sih fat loss itu dan bagaimana cara diet fat loss? Sebagai informasi, fat loss sendiri adalah salah satu program yang memiliki tujuan untuk menurunkan jumlah persentase lemak pada tubuh. Program pembakaran lemak yang satu ini seringkali dianggap sama dengan program penurunan berat badan atau weight loss. Kenyataannya, program serta cara diet fat loss dan weight loss bisa menjadi dua program diet yang cukup berbeda. Pasalnya, ketika menerapkan program fat loss, tubuh akan beraktivitas untuk mengurangi jumlah persentase lemak tubuh saja. Sementara untuk program weight loss, tubuh Anda akan ikut mengurangi massa otot sekaligus air, sehingga tidak hanya sebatas membakar lemak saja. Oleh sebab itu, cara diet fat loss ini menjadi salah satu program yang cukup banyak diterapkan oleh penggiat fitness dan diet yang bertujuan untuk mengurangi lemak pada tubuh, tetapi tidak ikut mengurangi massa otot. Sehingga untuk dapat menjalankan program fat loss ini, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai dasar dari pembakaran lemak pada tubuh, diet serta nutrisi yang memiliki peran dalam pembakaran lemak tubuh, sampai aktivitas fisik apa yang mampu memaksimalkan pembakaran lemak di dalam tubuh. Sebelum mengetahui cara diet fat loss, Anda perlu mengetahui pada saat menjalani program penurunan berat badan, dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga yang akan membuat tubuh Anda melakukan pembakaran kalori. Pembakaran kalori tersebut berasal dari energi dihasilkan oleh tubuh dari karbohidrat, protein, dan lemak. Pemanfaatan energi ini juga berbeda berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Akan tetapi, idealnya tubuh lebih dominan menggunakan karbohidrat serta lemak untuk menjadi sumber energi ketika melakukan aktivitas fisik. Sementara itu protein lebih berguna dalam pemulihan otot pasca melakukan aktivitas fisik. Karbohidrat memang merupakan sumber energi yang paling utama untuk tubuh ketika melakukan aktivitas. Hal ini disebabkan karena proses dari pemecahan karbohidrat lebih sederhana jika dibandingkan dengan proses pemecahan pada lemak.
Hal penting dalam proses pemecahan karbohidrat ini yaitu saat tubuh mengalami glikolisis atau proses pengubahan glukosa dan fruktolisis atau proses pengubahan fruktosa yang dapat merubah gula sederhana pada karbohidrat secara cepat yang kemudian diubah menjadi energi. Sehingga Anda perlu memastikan untuk melakukan cara diet fat loss dengan benar. Sementara itu, tubuh memanfaatkan lemak untuk sumber energi cadangan. Hal ini dikarenakan proses pemecahan lemak yang lebih sulit meskipun lebih efisien dalam proses pengurangan kalori di dalam tubuh. Setiap gram lemak dari makanan terdapat kandungan kalori sekitar 9 gram kalori. Sementara untuk karbohidrat serta protein memiliki kandungan 4 kalori untuk tubuh. Saat proses pemecahan lemak ini pun akan membebaskan tubuh dan langsung memanfaatkannya sebagai sumber energi sekaligus menyimpannya terlebih dahulu untuk energi cadangan. Idealnya, cara diet fat loss untuk dapat membakar lemak pada tubuh atau menurunkan berat badan, Anda perlu melakukan defisit kalori. Sebagai informasi, defisit kalori merupakan kondisi di mana Anda harus mengurangi asupan kalori yang akan masuk ke dalam tubuh. Sehingga tubuh akan memanfaatkan sumber energi cadangan yang sudah tersimpan pada tubuh, yaitu lemak atau yang disebut body fat yang kemudian akan diubah menjadi energi. Selain itu, perlu diketahui bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan jumlah kalori harian, yang tentunya berbeda-beda. Jumlah ini dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, pola hidup, hingga kondisi kesehatan tubuh. Angka tersebut juga menggambarkan jumlah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas saat sedang diam, ataupun saat sedang melakukan olahraga. Agar proses defisit kalori berjalan dengan maksimal, Anda juga disarankan untuk memperhatikan kandungan pada makanan yang akan dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh, mulai dari jumlah porsi makronutrisinya, seperti karbohidrat, protein, lemak hingga cara pengolahannya, yaitu proses atau unprocessed. Anda dapat menerapkan metode meal plan yang dibuat dengan tujuan fat loss atau pengurangan jumlah persentase lemak tubuh. Akan tetapi hal yang paling utama adalah untuk memastikan kebutuhan makronutrien harian. Konsumsi protein tanpa lemak. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan protein tanpa lemak saat melakukan cara diet fat loss, Anda dapat mengkonsumsi asupan seperti daging ayam tanpa lemak, tahu, ataupun ikan berlemak baik. Dengan mengkonsumsi protein tanpa lemak berguna agar Anda terhindar dari mengkonsumsi lemak jahat ataupun lemak berlebih. Konsumsi lemak sehat. Cara diet fat loss yang selanjutnya adalah dengan mengkonsumsi lemak sehat. Sebenarnya tidak hanya lemak yang membuat lemak menumpuk di dalam tubuh Anda, akan tetapi kelebihan kalori akibat dari makanan yang kita konsumsi juga dapat menjadi faktor penumpukan lemak terjadi. Sehingga pastikan untuk mengkonsumsi lemak dengan tetap sesuai yang dibutuhkan tubuh perharinya. Akan lebih baik saat menerapkan cara diet fat loss untuk mengkonsumsi lemak sehat yang dapat Anda peroleh dari mengkonsumsi buah alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, hingga olive oil. Tetap konsumsi karbohidrat. Walaupun sedang menjalankan program diet, Anda tetap dianjurkan untuk mengkonsumsi asupan dengan kandungan karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Akan lebih baik jika Anda mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Selain mengandung banyak serat, karbohidrat kompleks dengan mengkonsumsi nasi merah, oats, hingga roti gandum. Selain asupan, pastikan untuk menyeimbangkannya dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Anda dapat mencoba untuk mengkombinasikan olahraga kardio dengan olahraga angkat beban. Hal ini bertujuan untuk membakar lemak sekaligus mempertahankan otot sehingga metabolisme tubuh akan meningkat. Terima kasih telah menonton video ini.
Jangan lupa subscribe untuk melihat tips diet lainnya.